Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kedua ini meneruskan pada muqaddimah bahwa metode hija sebagai cara memahami Al-Quran dalam ruang memperbaiki bacaan Quran terhadap jemaah majelis taklim yang notabene adalah ibu-ibu juga bapak-bapak, dimana pada video sebelumnya, atau mungkin maaf jika memang belum dibahas, bahwa metode ini digunakan atau disebarkan atau saya aplikasikan di 3 tempat. Pertama yaitu di Majelis Taklim Adiniyah atau di Pondok Pesantren Riyadul Hidayah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Yang kedua di Majelis Taklim Nagarawangi Naretel. Yang ketiga di Majelis Taklim Miftahul Khair Bayasari. Dan masa Majelis Taklim Nagarawangi itu kurang lebih saya aplikasikan dalam jangka waktu 6 bulan atau kurang, karena keterbatasan jarak yang cukup jauh dan mandat yang telah diambil kembali. Jadi pada mulanya bahwa pelaksanaan bimbingan Quran di Nagarawangi itu atas perintah dari program Bapak Ridwan Kamil. Atos Mi? Oke, terima kasih teman-teman. Next time, maaf kalau videonya tersendat-sendat. Saya rasa cukup karena ada keperluan yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada video sebelumnya, karena metode hija ini saya aplikasikan di 3 tempat, maka besar kemungkinan metode yang saya suguhkan itu memiliki bagian-bagian yang tidak terpecahkan. Artinya bukan metode yang utuh yang dapat memberikan solusi, tapi ini akan menjadi salah satu suguh yang lebih praktis dan lebih mudah, insya Allah, sebagai salah satu upaya untuk memberikan wejangan kepada ibu dan bapak dalam ruang pengajian untuk memahami terhadap huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Sehingga maksud daripada kemungkinan ini adalah
mungkin saja di suatu tempat ada yang tidak menerima atau yang tidak welcome terhadap bacaan-bacaan dalam metode hijab ini, atau teknis-teknis yang disuguhkan dalam metode hijab ini. Berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, saya pernah datang ke satu tempat yang tidak bisa saya spill nama tempatnya, bahwa di dalam ruangan pengajian tersebut saya mencoba untuk menggunakan metode hijab. Ternyata beberapa ibu-ibu itu tidak ada yang ikut. Premis saya berdasarkan hal itu bahwa tidak semua ibu-ibu atau bapak-bapak di dalam pengajian itu bisa welcome terhadap metode ini. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa saya harap metode ini bisa digunakan oleh beberapa halayak di dalam ruang pengajian. Namun di ruang lain, di tempat lain nih teman-teman, di tempat KKN saya, teman-teman, di tempat KKN saya dulu, yaitu di sebelum Banjar, sebelum Banjar, pokoknya Bojong Sari, pokoknya Bojong. Di Bojong itu alhamdulillah di beberapa titik tempat pengajian ya, terhitung 6 tempat pengajian, alhamdulillah semuanya welcome, teman-teman. Saya menggunakan metode hijab murni, bahkan itu adalah salah satu target saya. Semuanya welcome, dapat menerima metode saya dengan senang hati. Bahkan ketika saya menempati satu tempat, nama majelisnya ada nurul-nurulnya, pokoknya ada nurul-nurulnya, lupa lagi saya, maaf teman-teman. Di sana itu ibu-ibu antusias sekali. Saking antusiasnya, yang targetnya saya itu setiap satu tempat pengajian satu hanca gitu. Jadi nantinya diharapkan hanca ini dapat diteruskan sama ibu-ibu. Dan hanca itu menjadi program konsisten. Jadi saya harap program yang saya terapkan ketika KKN itu sebagai stimulus pertama dan bisa dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Nah, di tempat itu malah meminta kembali kepada saya, "Ujang, manawi tiasa dongkap deui ka dieu. Sateu acan angkat ka kampus. Terakhiran ngawas Al-Quran." Wah, hati saya terenyuh, teman-teman. Menunjukkan secara artikulasi harfiah mungkin bahwa mereka juga tidak secara langsung menginginkan belajar Al-Quran. Ya, dengan harapan seperti itu, semoga dengan adanya metode hijab ini dapat diaplikasikan di beberapa tempat. Terus teman-teman, begini ya. Saya ada rancangan untuk membuat Quran khusus ibu-ibu dan bapak-bapak usia lansia atau usia muda. Qurannya ukuran biasanya, ukuran besar.
dan tidak terlalu besar, dengan font yang lebih besar gitu maksudnya. Jadi saya berniat untuk membuat Quran dengan font yang lebih besar, upaya untuk menjembatani kepada ibu-ibu yang maaf nih penglihatannya sudah agak buram gitu. Soalnya kan rata-rata maaf nih font-font yang ada di Indonesia itu kan sedang gitu. Saya ingin membuat Al-Quran dengan font yang lebih besar gitu. Nah mungkin itu salah satu rencana saya. Jadi di dalam satu paketan itu ada Quran yang khusus untuk metode hijah dengan font yang lebih besar, dan di dalam Al-Quran itu terdapat metode praktis yang dapat diaplikasikan gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelum saya tutup, bahwa mungkin saja ada hal yang tidak saya sampaikan di dalam buku, dan ada juga yang saya sampaikan di dalam video tidak saya cantumkan di dalam buku. Ada yang saya sampaikan di dalam video tidak saya sampaikan di dalam buku. Ada yang saya sampaikan di dalam buku tidak saya sampaikan di dalam video. Karena ini saya berbicara natural berdasarkan pengalaman. Terima kasih.